sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Dudi Rahman, istri dan keluarga. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai. Dan almarhum nantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang saya hormati para tokoh, Pak RW, Pak RT, para Satgas, Menteri Perhubungan, Pak Guru Cacan, karena beliau yang menghubungi saya. Para tuan-tuan guru, ada guru saya, Pak Doi Tafsir alias Boy, karena beliau mengajar di pesantren saya, jadi guru saya, Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian, kata guru saya, acara 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul, itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada yang makbul, ada yang mardud. Alamat mabrurnya itu 7 harian sampai haul. Yang pertama, tibil kalam. Apa tibil kalam? Di dalam majlis itu dibacakan istighfar, Al-Quran, zikir tahlil, dan doa. Kalau majlis 7 harian semacam itu ada tibil kalam yang sejenis itu, insya Allah mabrur. Hari ini udah dibacain Quran belum? Doa udah, zikir tahlil udah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah yang anti kuburan sebetulnya dia. Beliau mengatakan di dalam hujjah itu, Abdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Hadiah yang paling afdol, yang paling istimewa, kado istimewa yang diberikan dari yang hidup kepada yang mati, yang pertama kata beliau as-shadaqatu, sedekah. Dari malam pertama sampai malam hari ini sedekahnya banyak nih, ya kan? Ini pahalanya sampai kepada almarhum. Kita juga kan udah punya, bapak ibu udah meninggal ya, sedekain. Itu kado istimewa tuh. Besok Jumat bawa duit ke Almuh, polisi 50.000 minimal. Kalau dua-dua udah menati berarti kan 25. Baba 25 nya 25. Jangan 2.000. Dekat Jumat masih 2.000 aja tahun 2025. Kalau di masjid saya itu Rahmah, Jumatan 2.000, malaikat udah enek banget saudara. Almarhum kan ngeliatin, lu dulu waktu hidup boro-boro bagi gue, mati 2.000 dibagi 2. Sedekah buat orang yang sudah meninggal dari ahlinya, dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, ini termasuk afdalu ma yuhda ilal mait. Wal istighfaru, as-shadaqatu wal istighfaru, beristighfar. Kita doa istighfar buat diri kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita ya, di wali-walidaya, wali ashabil hukukil, terus dan seterusnya. Wa du'a'u lahu, doa ini termasuk kado istimewa, hadiah yang paling keren dari yang hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Wal hajju anhu, kalau dia mati belum haji, badalin haji.
Ini termasuk hadiah yang paling bagus. Gitu. Antum nggak usah nanya, apa nyampe itu tadi yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Nggak usah nanya, Nabi udah ditanya dulu sama sahabat zamannya. Antum nggak usah bikin buku putih untuk menjawab, Nabi udah jawab. Sahabat nanya, hal yasilu dzalika ilaihim? Ya Rasulullah, apa sampai itu sedekah? Apa sampai itu doa, istighfar, badal haji, baca Quran, sholawat, kata Nabi nyampe. Bahkan orang yang di Barja itu kata Nabi gembira. Gembiranya Nabi sampai pertegas. Kama yaprahu ahadukum bitabgi iza dia ilaihim. Gembiranya orang yang di Barja, yang dikubur, dibacain istighfar, dibacain doa, disodakohkan, dibacain Quran, dibadarin haji, dia gembiranya seperti kita yang lagi hidup tiba-tiba dapat hadiah. Kita lagi diem di rumah nih, ya PRW, ada lagi melongo aja, ada orang datang, ganti utang 5 juta, dia lupa dia punya utang tuh. Anak lupa punya utang sama ente, tahu-tahu dia ngasih utang, ngasih bayar utang, girang banget kan? Iya. Sama Magnum 2 bungkus. Sampai girang dia. Ya kan? Dapat hadiah girang kita. Ya, Pak Guru Cacan bininya ulang tahun ntar malam nih. Jam 12 malam dibangunin say gitu. Bangun kata bininya, ada apa Papa? Selamat ulang tahun sayang. Ya, yang ke-70. Maksudnya bini yang pertama itu. Tuh bini diucapin ulang tahun, didoain, disupport sama lakinya, seneng apa enggak? Girang apa enggak? Ditambahin mas 2,5 kilo. Pingsan bini. Kita lagi hidup dapat hadiah gembira. Itulah yang diumpamakan oleh Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jawaban dalilnya nggak usah yang repot-repot, sholat jenazah aja lah. Sholat jenazah di Regensi doang apa sedepok? Sedepok doang apa se-Indonesia? Se-Indonesia doang apa sedunia? Orang mati disolatin Pak. Berapa rakaat sholat jenazah? Kali ada yang jawab 3 rakaat di sini. Gue mau tanya ngaji sama siapa lu? Sholat jenazah 4 takbir. Takbir pertama membaca apa? Suratul Fatihah. Saya mau tanya, itu baca Quran buat yang nyolatin apa buat yang disolatin? Buat yang disolatin dong. Takbir yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina. Buat siapa tuh? Buat yang mati apa buat yang hidup? Buat yang mati, Pak. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Itu doa buat yang disolatin apa buat yang nyolatin? Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Jelas itu buat yang disolatin, betul? Jadi kalau ada tetangga, saudara, temen ngotot, Quran nggak nyampe, nggak ada faedahnya buat yang mati, sholawat nggak ada faedahnya buat yang mati, istighfar nggak ada faedahnya buat yang mati, doa nggak manfaat, besok dia mati jangan disolatin, brengkos saja udah, bawa ke kali itu. Kalau dia marah, kan nanti bilang nggak ada manfaatnya baca Quran. Emang sholat jenazah isinya apa sih? Quran, sholawat, doa, saudara-saudara. Shallallahu Muhammad. Nah, jadi insya Allah malam ini dari awal sampai dengan malam hari ini beliau penuh dengan bacaan Quran, penuh dengan zikir dan doa. Semoga beliau digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum minal amwat fa in kanat khairan istabsharu biha. Jadi menuju hari yang mabrur, yang pertama tibil alam. Yang kedua wa it'amut ta'am. Zikir, tahlil, doa, madang.
cuman yasinan, tahlilan doang, kagak madang, kagak diterima. Ayo 40 hari, 1000 hari, 100 hari cuman madang doang ngobrol. Nggak baca doa, nggak istighfar, nggak baca Quran, kagak diterima. Jadi kalau pengen diterima dua-duanya, dipakai tibil kalam wa itu amud to'am. Malam ini berkah makanan, alhamdulillah. Ntar berkat lain lagi pulang. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya Allah kita doakan almarhum Dudi Rahman husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan sabaran dan sehat dan berkah. Amin ya robbal. Ya. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami waghfir ma madha ya wasi'al. Itu untuk almarhum dan keluarga almarhum. Sekarang buat calon-calon, nah jawabnya takut-takut. Buat kita di majelis ini, kita diingatkan ada 3 kategori mati. Alamat kematian 3. 1, tidur. Tidur itu mati, Pak. Sampai kita diajarkan doa bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah. Ya. Allahumma ya Allah, engkau yang menghidupkan. Wa bismika, dan namamu ya Allah, engkau yang mematikan. Jadi tidur itu mati, Pak. Pak RW kan bengis banget mau rokok tuh. Begitu tidur, berhenti Bang rokok. Kalau dia ngerokok juga, berarti RW gila itu. Gila rokok. Ya. Yang sombong dengan baju bintang 3-nya dibuka. Yang sombong dengan baju KRT KRW-nya lepas. Mentang-mentang camat tidur pakai seragam camat. Nggak ada. Tidur itu mati. Makanya ada doa bangun tidur selain alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada doa yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruh wa afani fi jasadi wa ajna li bi dzikri. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruh. Ya Allah, ya, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Nah, ayo, pernah mikirin nggak? Itu lagi tidur roh kemana kira-kira? Apa dia tengkurap di bawah tempat tidur kita? Apa dia ngeratak di dapur? Apa dia keliling-keliling nyari janda? Ya, rohnya balik. Ada kali begitu ya. Apa dia keliling ke kober, ke kuburan? Nanti gue di mana ya? Pernah nggak kepikiran di mana roh kita? Nggak paham kita. Begitu dari Masjid Al-Mukhlisin ya. Assalatu wassalamu alaik. Tak. Hidup. Sadar lagi kita. Alhamdulillah. Keren. Ada yang kedua. Assalatu wassalamu alaik. Nggak dengar, Pak. Namanya itu. Merebut adzan. Assalatu khairum minan naum. Kagak denger.
setengah 6 nggak bangun, jam 6 nggak bangun, jam 7 nggak bangun, kata bininya dia memang biasa kesiangan. Jam 8 nggak bangun juga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo, mati nggak tuh? Jadi tidur itu adalah mati. Makanya kita mau tidur baca doa. Hati-hati, gitu. Kalau lagi tidur udah ninggalin segala macam, gitu. Yang kedua, kategori kematian adalah meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia, ya dunia benar-benar ditinggalin. Dan itu suatu kebenaran. Kalau kita baca talqin buat orang mati, al-mautu hakun. Mati itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Betul. Ente nggak percaya mati, kematian, dia bakal datang. Ente takut banget mau mati, mati juga bang. Betul nggak? Nah, al-mautu hakun. Terus gimana dong? Intinya, segala perkara dunia yang kita kerjakan, ujung-ujungnya mati. Dan kita lagi nungguin mati, emang nungguin apa? Nungguin kaya, agaknya angguk udah. Jadi pejabat udah lewat. Jadi dewan bangkrut. Apa yang ditungguin? Kalau nungguin mati udah pasti, betul nggak? Kira-kira yang tuaan apa yang mudaan duluan? Di dalam sewot banget. Wah. Kira-kira yang kaya apa yang miskin duluan? Kira-kira yang gemuk apa yang kurus duluan? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kalau sudah kematian dunia, yang manfaat cuma dua, iman dan amal soleh. Biar ada asarnya, biar ada bekasnya. Sering saya sampaikan di mana-mana. Ya, salah satu dari amalan dunia yang insya Allah menjadi amal soleh, pahalanya ngalir terus sampai kuburan. PR mau begitu. Ada 7 kerjaan dunia yang pahalanya ngalir terus sampai ke kuburan. Nggak berhenti-berhenti tuh. Di dalam kitab Al-Manhajis Sawiyah, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sab'un yajri lil abdi ajrahunna bihi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi man allama ilman au ajra nahron au hapara bi'ron au gorosan nakhlan au bunia masjidan au warasa mushaban au taroka waladan yastaghfiru lahu. Ada 7 amalan dunia yang pahalanya nggak berhenti-berhenti sampai mati. Yang pertama, man allama ilman, orang yang ngajar ilmu. Diajarin ilmu, manfaat, orang kenal Tuhan, cinta Nabi, bisa ibadah sesuai dengan agama, dengan ilmu. Dia mati, nah orang-orang yang beramal dengan ilmu tadi yang diajarkan oleh sang guru, gurunya mati, itu dengan tidak mengurangi kebaikan dan pahala si murid, terus pahalanya dapat buat si guru. Shallu ala Muhammad. Makanya bersyukur, bangga yang jadi guru, baik formal maupun non formal, ajarkan ilmu dengan baik. Maka ketika ilmu itu manfaat, orang yang mengajarkan ilmu pahalanya dapat terus. Man allama ilman. Yang kedua, au ajra nahron, orang yang buat aliran sungai. Dia bikin selokan, dia bikin sungai, dia bikin kali, ya kan, air ngalir buat irigasi. Di sana ada buat orang masak, buat cuci makanan, buat mandi, buat nyuci segala macam. Yang gali air itu, sali itu udah mati. Selama air itu mengalir, dia dapat terus pahalanya. Keren ya? Keren. Ini kerjaan orang-orang dulu. Orang sekarang kali diuruk. Bukan di Sawangan, bukan Depok.
Tuh, saudara. Orang dulu bikin sungai itu, ya enggak? Gitu. Ada pertanyaan, gimana bikinnya sekarang udah nggak ada perumahan semua. Apakah basi? Apakah expired hadis ini? Ya enggak, ada mana kias. Ada mana kias, RT, RW pusing nih, kampung nih. Air ngantong ini. Kalau air ngantong kan kotor, jadi penyakit. Ya kan, air ngerembuk sama LPM, sama toko-toko masyarakat. Ya udah, kita bikin parit rame-rame. Gimana caranya kita support masyarakat? Bagaimana menghibahkan 10 cm tanahnya dibikin parit, itu termasuk au ajro nahron, termasuk membuat aliran sungai juga tuh. Begitu hujan air nggak ngantong, hujan gede air nggak ngantong ke kampung keluar. Nah itu, ini boro-boro ngasih tanah 10 cm, yang ada gue didorong terus, diangsrek terus. Dulu gue lewat sini lihat, ya karena gue udah jadi dapur ya. Belah sono Pak, bukan belah sini. Belah sini malah lebih parah. Ya saudara-saudara, ada nggak yang begitu tuh? Ajran nahron. Al-haparo bi'ron, orang yang gali sumur Pak. Sumur digali, ya, orang nyuci, masak, mandi di situ Pak. Dulu begitu di kampung Pak, saya ngalami di kampung Sawangan ini. Ya, dulu tuh sumur tuh di luar di kampung. Orang satu dusun, berapa RW gitu, ke situ bergabung. Di kampung-kampung dulu, ngerasain nggak itu? Kampung-kampung kita bukan di Sawangan Dewang kan? Ya, itu yang gali sumur mati udah tuh. Ya, tapi masih ditimba terus, diambil terus. Ya, malah kalau orang Depok bilang pakai senggot, bambu petung dikalangin begitu. Ya, depannya ember gede, di belakangnya batu. Tinggal jomplang-jomplangin doang, gubrak, air naik. Namanya senggot Pak, kalau orang Depok bilang. Itu yang gali sumur udah mati Pak, tapi air ditimba terus. Manfaat buat orang yang gali sumur. Sekarang sumur di mana? Dalam rumah. Apa basi? Enggak. Beli paralon, taruh depan tuh, keran. Bocor, ayam, kucing minum, dapat pahala Pak, jangan dibilang enggak tuh. Ada tetangga minjem, ada tukang toprak minta, pahalanya dapat. Udah punya belum keran model begitu? Kalau belum, besok rame-rame beli paralon. Nah itu termasuk au-haparobi'ron. Orang yang gali sumur, mati, airnya masih diambil, itu masih dapat pahalanya sampai alam kubur. Ya, au-gorosan nakhlan, orang yang tanam pohon korma. Ini maknanya pohon produktif. Buah-buah yang produktif, bukan korma doang. Ya, begitu korma berbuah, jatuh, dimakan orang. Lagi berbuah, dimakan kampret, makan burung, dimakan kelelawar. Itu pahala dapat tuh yang nanam tuh. Apalagi begitu panen, dijual sekian, disedekain, dapat tuh yang nanam tuh. Ya, tapi mananya bukan hanya pohon korma, ya. Pohon-pohon apa aja, nangka, cepedak, duren, apalagi duku, rambutan. Tuh. Kita tanam kemudian berbuah, dimakan keluarga, dimakan tetangga, dimakan orang yang ambil jatuh, dimakan binatang. Itu yang nanam dapat pahala tuh. Iya, saudara-saudara. Orang-orang dulu nanam aja. Ya. Kalaupun jatuh, dia ridho aja. Kalau ada yang ngambil, dia senang-senang aja. Emang dia niatnya berbagi, saudara-saudara. Orang-orang dulu. Sekarang kampung Sawangan, Pak. Dulu kalau nonton layar tancap, pulang nyari duren. Pulang nonton layar tancap, nyari cepedak. Dapat, nggak marah yang punya. Orang dulu begitu. Orang sekarang duren diikat. Bener nggak? Diikat, saudara-saudara. Nah, iya. Oke, dulu kita duren nggak dapat, masih dapat kembangnya, namanya karuk kata orang Sawangan. Asik itu, ditumis buat sarapan pagi enak. Orang sekarang dia tahu karuk mahal, 35.000 setengah kilo. Duren diikat, di bawah pasangin jaring, brengsek banget udah. Kita nggak kebagian udah. Dulu duren kagak, kembang masih dapat. Habis dapat kembangnya, ada madunya Pak. Madu duren tuh mantep itu. Di subuh pada nyari, oh dibeset, mantep.
Pak Guru Cacan datangnya kesiangan, orang-orang 4:30 dia jam 6. Dia pikir masih cakep banget di mangkok nih, kuning kemerah-merahan. Begitu dibeset bau perengus, dikencingin sama temennya, saudara. Ngalamin gak tuh? Iya, saudara. Au gorosan nakhlan, ya, nanam pohon, masih ada peluang kita ini. Nanam pohon, nah nanti begitu berbuah, dimakan orang banyak, dimakan binatang, itu yang nanam dapat tuh pahalanya, Pak. Au gorosan nakhlan. Apalagi au bunia masjidan, ini udah umum semua. Walaupun cuma paku 1 kilo nempel di masjid itu, masih digunakan ibadah, kita terus dapat pahalanya. Apalagi au warosa mushafan, orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Kayak kemarin Ramadan, beli Quran 20, dibagiin ke masjid-masjid. Atau kita beli Quran, kita kirim ke pesantren. Kita kirim Quran, kita bagi para hafid atau hafidhoh, buat mereka membaca. Kita mati, mereka mati, masih dibaca tuh Qurannya, pahalanya dapat terus, saudara-saudara. Ya, inilah makanya kita kadang-kadang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, kadang-kadang kita bikin 40 hari, 100 hari, suka bikin Quran ya. Majmu Syarif, ya ada Yasin segala macam, itu bukan karang-karangan itu, bukan iseng-iseng itu. Ada hadis dari Nabi SAW, awarosa mushafan, dibagiin tuh. Ya bikin 100, bikin 200, apa ada yang 1000, dibagiin semua. Ada foto ayahnya, lahir tanggal sekian, bulan bin bulan, kan begitu. Maksudnya apa? Supaya dibaca, nanti dia dapat pahala. Jadi bukan adat itu, bukan iseng-iseng, ya. Nah, ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada warosa mushafan. Apalagi musim haji, musim umroh ya, banyak orang mewakafkan Quran di Nabawi, di Haram, ya kan? Sampai berkontainer-kontainer itu kalau kita saksiin. Ya mungkin Qurannya orang regensi masih ada di Mekah Madinah. Dia udah mati, dibaca di sana, dapat pahala. Awarosa mushafan. Apalagi autoroka waladan yastaghfirulahu. Orang mati, emak mati, bapak mati, ibu mati, meninggalkan anak yang beristighfar buat kedua orang tuanya. Ini termasuk ya pahala yang terus mengalir. Kita doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kematian, alamat yang ketiga adalah, ini yang paling berat kata ulama, ada tidur, meninggal dunia, dan yang ketiga adalah mati hati. Mati hatinya, Pak. Kalau mati karena tidur masih ada harapan bangun, betul. Kalau mati dunia, meninggal dunia, selesai. Yang penting punya iman, beramal soleh, aman udah. Ini mati kagak, tidur kagak, hatinya yang mati, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak hidup hatinya. Marhaban ya syahrul Ramadan. Orang-orang puasa digegar saja. Hatinya enggak hidup, mati hatinya, saudara-saudara. Ada sosial, enggak tergerak. Ya, ada kerja bakti, encok. Orang berduyun-duyun sedekah, berkurban segala macam, dia nggak berkorban. Giliran kagak kebagian biji kambing, dia ngamuk. Ya rahmah itu rahmah. Sini mah lebih parah dah pokoknya. Sini mah terbagi semua. Amin. Ya, kadang-kadang dioper ke sana malah ya. Ya, alhamdulillah ya. Ini orang mati Pak. Hatinya mati, ini bahaya ini. Ya. Yang disebut dengan qaswatul qulub, ya. Hatinya mati, gak bisa nerima kebenaran, susah dinasehatin, galakan dia, disaranin, ngamuk, tersinggung segala macam. Ya, wah ini bahaya. Ini kata ulama bahaya. Ya. Kita juga kadang-kadang ngadepin orang yang begini, begitu dia mati, gak ada ruginya, Pak. Begitu dulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mati sebulan, alhamdulillah. Emang udah tunggu, udah sebel mati lihat dia di sini. Oh, jangan sampai digituin kita, betul. Insyaallah. Ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis semacam ini dalam rangka mengasah hati kita. Dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tahlil dan doa, sholawat. Ini dalam rangka juga faidahnya menghidupkan
hati kita supaya hati kita menjadi hati yang hidup, ya, mampu melihat, ya, bukan cuma mata kepala tapi mata hati kita mampu memandang, mampu melihat, mampu menghitung, mampu merasa, ya kan, bisa merasa, ya, bisa membangun sayang, sifat karim dan sebagainya. Ini ada orang yang hatinya mati. Nah, itu termasuk juga kematian, ya. Dan itu lebih berbahaya lagi kata ulama-ulama. Mudah-mudahan kita duduk di majelis ini takziah, ya, hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati gitu ya. Kalau udah mati ya kayak begitu modelnya, gitu kan? Ya. Bini, anak pada pulang, dewek-dewek ke kuburan, ya, dilandak, digembok, ya, pakai papan, gitu ya. Serpi nggak dibawa, Rolex yang 2 juta miliar, yang 2 miliar nggak dibawa. Apa yang dibawa? Kolor aja enggak. Cuman pakai kain 2 lembar, namanya kain. Kenapa disebut kapan? Karena dipakainya kapan-kapan. Ya kan? Kain? Kapan? Emang kenapa? Orang pakai kapan-kapan? Nah, cuman itu juga cuman adab aja. Pulang telanjang kita. Nah, ada peran dan nasihat semacam itu untuk menghidupkan hati, ya di majlis takziah, ya kan? Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita doakan almarhum nantiasa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahlil sa'adah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.